Jadi saya pikir saya punya pengalaman apa sih yang saya merasa membantu anak-anak masih yang relevan gitu ke mereka. Ya nih, look at the way I talk. Gagap kan tuh kayak Nggak gagap sih, tapi lu emang dari awal gue kenal lu cepet sih memang. cepetnya karena ada kata-kata yang susah buat saya ucapkan. Karena emang saya tuh nggak bagus betul omongan saya. Tapi dulu emang bener-bener gagap atau gimana? I don't know if the word is gagap, tapi intinya saya ada speech issue menurut saya gitu. Artikulasinya ya, bisa dibilang. Artikulasi kah atau ada certain kata tuh buat saya susah keluarin, kayak certain alphabets, gitu loh. Kayak harus pakai gini sampai kayak gitu sekali. So anyway, jadi pengalaman saya itu jadi bukannya autobiography, tapi menurut saya ada satu hal yang saya pernah ngalami sendiri, saya tumpahkan kepada buku itu. Welcome to Talk Podcast, Let's Talk Now bersama gue Andri, dan episode kali ini sebenarnya nggak usah diperkenalkan lagi lah ya. Kalian pasti ngeklik karena lihat thumbnailnya ada siapa di sini. Hopefully lah. The one and only Grace Tahir. Apa kabar Ci? Thank you udah mau kesini. Ternyata kantornya deket banget ya. Deket banget, 3 menit doang aja. Sebelah. Tetanggaan kita. Iya. Jadi kan udah pernah podcast berapa kali ya? Gue pernah undang sekali. Gue juga pernah ke tempat lu sekali. Tapi gitu dulu. Tapi kan yang bagian sih yang ngaco. Jadi gini nih, konteksnya ya, kan bikin podcast, tayang di YouTube ya, Spotify, ya, di podcastnya Cigres tuh, yang ini Isolate Show. Terus dibikin lah teasernya di Instagram, ditaruh di Reels. Ramai itu kan, juga kita berapa akun tuh kolaborasi kan, akun Cigres, akun gua, akun e-commerce, sama akun Express Media. Dulu itu ramai banget. Hampir berapa bulan itu gue lihat tuh notifikasinya masih nyala terus. Dan komennya adalah konsep konteksnya soalnya teasernya itu kan harus clickbait. Betul. Jadi dia ada kata-kata bilang dia lagi cerita, si Andri cerita tentang anak magang yang nggak dibayar sama perusahaan. Iya. Tapi kan berkata-kata, kamu sebagai CEO, kan bilang, gue itu nggak bayar anak magang. Jadi gue itu sebagai CEO-nya, company itu bukan kamu ya kan? Iya. Tapi sedang menceritakan ada cerita seperti itu. Kan gue berperan sebagai orang ketiga ya. Jadi pikir itu pikirin gue ya. Gue harus baca, buset ini pada nuduh gue semua. Terus ada ngedoain apalah pekerjaan ya gimana astaga. Tapi ada juga beberapa orang yang ini sih aware, yang sadar. Sebenarnya tuh nggak kayak gitu, tapi ya udahlah. Yang penting kan engagement-nya gede. Iya, amin. Tapi gini sih, ini mungkin juga gue ngundang lu ingin membawa tentang satu keresahan gue juga sih. Ini kan sebenarnya berangkat juga karena salah satunya kurangnya literasi masyarakat kita ya. Masyarakat kita cenderung kalau ngelihat sesuatu konten itu tuh nggak bisa memahami apa isi atau konteks dari apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Dan gue melihat lu ternyata sekarang ini lu lagi aktif-aktifnya ya dari semua pekerjaan yang lu lakukan sih. Lu kayaknya nggak ada habis-habisnya, ada lagi bikin baru. Bikin reading room ya? Ya, reading room. Book club, kayak semacam book club kan itu kan. Apa sih mau yang dicari? Apakah lu juga punya keresahan yang sama kayak gue karena ada literasi atau memang karena baca aja suka atau gimana? Ya, jadi memang dari awal-awal kan visinya Express Media untuk apa? Untuk membuat para penonton lebih critical thinking, lebih smarter gitu loh. Oke. Jadi kontennya tuh banyak membuat orang tuh bertanya-tanya, bikin orang lebih pintar gitu begitu. Jadi that's why we don't do a lot of silly pranks and stuff like that, kan? Lebih hopefully to still be elevated lah begitu. Kalau reading room itu berasal dari karena pas itu Instagram ada new feature namanya channel. Oh iya. Baru recently kan, karena baru bulan apa gimana. Semacam broadcast gitu lah ya. Dan saya tuh emang suka baca buku. I love reading books. Saya tuh bisa baca sampai 80 buku per tahun. 80 buku per tahun? Iya, sampai kadang per 100 juga itu. I love reading. Tipe quick reader lu ya? Especially kalau fiction, gampang fiction ya. Jadi saya suka baca fiction. I don't watch movies, I read books. Oh gitu? Saya jarang banget nonton film. Nonton film kadang mau ke gym aja buat ya iseng waktu. Tapi kalau baca tuh saya almost buku kemana-mana. Jadi anyway, saya pikir, I love to read books and I'm sure there's people out there yang juga suka baca buku. Ya udahlah, saya bikin channel saya adalah untuk book club itu. Surprisingly, ternyata banyak juga orang yang suka baca juga, ada hobinya sama-sama. That's the reason why awal-awalnya. Iya. Gue ngeliat itu juga gue kaget, ternyata banyak juga yang suka baca buku ya. Surprisingly ya? Iya. Gue pikir gue doang yang aneh sendiri kalau ke kafe nunggu istri gitu, gue ambil baca buku, ngopi. Iya.
Nah, jadi emang kita tujuannya adalah apa untuk book club tersebut? Ada untuk mempromosikan literasi kepada adults dan juga anak-anak gitu loh. Dan lu sampai terbitin buku juga ya? Iya, nulis buku. Iya, ada dunia gagap Greta. Dunia gagap itu buku anak ya untuk SD 6 sampai ke bawah di bahasa Indonesia. Satu lagi dia ya barusan ini adalah This is not a cookbook. Nah, itu bukan buku pribadi ya, itu saya sebagai penulis dengan 2 orang lagi teman saya. Jadi itu kumpulan cita-cita kita lah, cita-cita kita, our stories gitu. Iya, oke. Sebelum sampai ke sana Ci ya, kan lu kumpulin nih orang-orang buat ngumpul bareng nih. Itu ngapain, bahas buku kah atau? Oke, jadi kita setiap bulan tuh mau bikin at least 1 acara yang offline. Oke, kita seleksi cuma beli kayak buku seperti 30 penonton. Soalnya kenapa? Kita tuh nggak mau rame banget kayak seminar. Kita pengen orang datang, saya share sedikit, nanti semua orang bisa share, bisa bertanya. Jadi kita saling sharing, saling membangun, saling membantu. Itu tujuan pada reading room betulnya. Jadi that's the reason why. Oh, 30 orang lah kurang lebih lah ya. Iya, maksimum ya sih. Kalau terlalu ramai jadinya nggak efektif. Nanti orang duduk denger doang aja. Kita orang berdiri bisa share dia punya pengalaman. Kan masih ada pengalaman saya pas baca buku itu sama saya apa pengalaman berbeda-beda sama bantu. Kayak begitu tujuannya. Iya. Udah berapa kali Ci itu? Oh, kita kan bulannya bulan Juli. Jadi udah ada every month Juli, Juni. Ya ada berapa dia 4 kali offline terus ada 2 yang online. Oke. Ada pengalaman yang unik gak ketika lu mulai acara ngumpulin orang-orang di reading club ini? Saya jujur pertama-tama saya pikir kalau dapat 10 orang sih udah happy gitu loh. Saya pikir orang datang gitu kan mungkin malas itu diskusi buku kayak jadi banget gitu kan ya. Iya, kayak zaman dulu banget. Tapi surprise-nya yang saya bisa sampai ratusan gitu loh. You know what I mean? Kita seleksi karena tempatnya juga terbatas gitu loh. Tapi yang saya sangat terkesan adalah benar-benar pas orang datang itu mereka sudah baca bukunya dan kayaknya hampir nggak pernah ada datang tuh untuk koneksi kerjaan. Oh. Benar-benar mereka tuh pembaca. Jadi nggak pernah gini loh. Atau datang mau kasih atur nama doang, mau jual barang atau mau investasi, nggak ada. Semuanya benar-benar pembaca buku. Itu benar-benar saya terkesan sekali. Iya. Nggak ada ini ya, nggak ada hidden agenda ya. Jadi datang emang benar-benar pure, emang pengen diskusi buku. Which I love gitu loh. Iya. Memang ada orang bilang dia ngakui, saya mau denger bukunya, soalnya saya belum baca bukunya. Ya udah nggak apa-apa, tapi kita atau belum baca selesai gitu. It's okay, at least they have a heart to want to listen to what the book is about gitu. Tapi gini sih, ini pengalaman gue juga kalau baca buku ya. Kadang-kadang kita kalau baca buku baru sekali nih ya, kelarnya dari bab 1 sampai bab terakhir. Kadang ya kalau buat gue pribadi ya, gue baca selewat doang. Oke, paling gue cuma dapat 1 atau 2 poin. Nah, tapi gue juga bingung nih, ada orang kadang-kadang bisa sampai ngeluas tuh sampai segitunya gitu loh. Sebetulnya mungkin dia bisa jadi baca udah berkali-kali kali ya, atau gimana gitu. Kalau lu sendiri gimana sih? Kalau saya sih baca suka sekali aja, saya nggak suka nonton ulang-ulang, kecuali buku itu benar bagus sekali. Saya kalau baca buku nih, terutama non-fiction atau bahkan non-fiction, saya suka poinnya langsung itu di note saya. Jadi menurut saya itu baik banget tulisan catat-catat saya buku-buku ini. Soalnya saya tuh nggak bisa anotasi buku, saya nggak bisa. Karena mereka bukunya mau kemana-mana, jadi for me it's easier to write. Jadi saya inspirasi langsung tulis satu kata-kata kayak begitu. I love it gitu loh. Tapi justru that's why you need to come to the book club. Kan mengenai buku itu saling share lebih masuk gitu, lebih kayak di drill gitu. Belum kepilih. Oh sorry. Tidak ada KKM. Responnya secara direkam. Iya. Makanya gue nggak pernah ini ya. Menurut gue tuh buku adalah me time gue. Jadi ya ketika gue baca, ya udah itu benar-benar waktu gue waktu me time gue banget gitu. Iya. Jadi makanya kalau ada orang bilang buat apa sih kayak gitu, kayaknya hidup lu nggak ini banget. Tapi apa ya, menyenangkan sih buat gue. Tapi kalau emang ternyata buku itu benar-benar dari bab 1 sampai bab-bab berikutnya itu memang ya kayak kita nonton film aja ya. Plotnya cenderung naik, intens itu menyenangkan banget. Tapi ada juga memang buku yang ketika lu baca di awal menyenangkan, tengah-tengah tuh gimana sih banget. Iya, jadi cuma ngulang-ngulang doang. Iya. Oh, jadi ini ya, mereka datang benar-benar share tentang apa yang mereka rasakan di buku itu ya. Dan kadang-kadang terakhirnya kita kan about how to influence and influence people in Carnegie. Itu kan buku dokumen banget ya. Carnegie kan orangnya aja udah ada. Iya. Terus ada seorang ibu, dia tuh bekas professional career woman. Terus dia bisa share, menurut saya juga kayaknya wow, I'm getting something from her gitu. Saya sangat impressed gitu. Karena dia biasanya benar-benar yang bisa saling tumpah tindih, betul-betul bisa saling compliment gitu loh. You know, so ada tanya, Cik, gimana sih kalau kita komunikasi dengan anak-anak gini-gini? Dia kasih inputnya dia. Jadi bisa kita get the whole picture, bukan cuma saya punya opini doang saja. Masa dia bilang ini bukan saya menggurui kalian. Kita semua saling sharing di sini begitu.
Iya. Karena pengalaman kan beda-beda sih. Yeah. Iya. You take what you think is good for you. I take what I think is helpful for me kan gitu loh. Iya. Nah terus ini kan akhirnya sampai lu juga bikin buku nih. Let's talk about dunia gagap Greta buat anak-anak. Lu yang nulis? Nah, tapi ada ghostwriter-nya. Ada ghostwriter-nya juga. Bu Denok ya. Oke. Ini mau bahas apa sih buat anak-anak lagi? Jadi kan maksud saya di-approve sama buku aku publisher-nya. Terus buku dong anak-anak. I said okay, I like that because saya merasa anak-anak saya tadi katakan bahwa kita tuh harus mempromosikan literasi dari umur kecil. Jangan pas gede kan susah kalau dengan hobi ini ada. Pertama saya tuh melawan anak tuh melawan apa? Melawan internet. Susah banget kan attention-nya untuk baca buku yang nggak bisa jumping around begitu. You know what I mean, right? Iya. Ya kan, jadi saya tuh pentingin anak tuh harus bisa baca buku. So when I have this opportunity, I grab it gitu. Tapi saya bilang, saya tuh nggak bisa pintar tulis bahasa Indonesia cerita. Jadi saya ada konsep kayak gini-gininya, bisa nggak bantuin? And then she said, okay, bisa. Jadi saya pikir saya punya pengalaman apa sih yang saya merasa membantu anak-anak masih yang relevan gitu ke umur mereka. Ya nih, look at the way I talk. Gagap kan tuh kayak susah. Gagap sih, tapi lu emang ya dari awal gue kenal lu cepet sih memang. Cepetnya karena ada kata-kata susah buat saya ucapkan. Karena emang saya tuh nggak bagus betul ngomong saya. Tapi dulu emang benar-benar gagap atau gimana? Ada yang itu is gagap, tapi biasa ada speech issue menurut saya gitu. Artikulasinya ya, bisa dibilang. Artikulasi kah atau ada certain kata tuh buat saya susah keluarin, kayak certain alphabets, gitu loh. Kayak harus pakai gini sampai kayak gitu sekali. So anyway, jadi pengalaman saya itu jadi bukannya autobiography, tapi menurut saya ada satu hal yang saya pernah ngalami sendiri, saya tumpahkan kepada buku itu. Oke. Dan buku intinya adalah untuk apa? Membantu anak-anak biar pede. Apapun juga kekurangan kamu, pede saja. Karena kamu juga ada kelebihannya. Itu ditonjolkan kelebihan jangan kekurangan kamu fokuskan. Itu sih poin daripada buku ini. Sangat simpel sekali story-nya. Oke. Tapi untuk anak-anak ini ya? Untuk anak-anak ya. Targetnya. Kamu tahu anak-anak sekarang kan? Jadi anak-anak juga susah kan kita. Kayak suka nggak pede, suka gampang ke orang ngomong apa kita langsung ini aduh malu atau gimana ya kan, jadi we need to build up their confidence since a young age. Iya. Tapi gue nggak nyangka ternyata lu sampai segitunya dengan ini ya, lu masalah bicara lu itu ya, sampai bikin buku. Berarti itu memang membekas banget dari lu kecil dong ya. Until now I feel my speech is not good at all. Ya, tapi lu sekarang podcaster sih. Tapi kan memang lu konten di sampai komentar dan ini. Bisa nggak sih jangan cut atau jangan omong terlalu cepat dan jangan ngomong kayak begitu. Jadi ya I'm still learning. Nggak sebagus Andri. Kamu lebih tenang. Gue lucu, gue ngomong tentang itu ya. Gue juga dulu tidak percaya diri dengan suara gue sendiri. Ada satu masa di mana dulu zaman sekolah kalau guru lagi malas ngajar, itu lo suka suruh baca buku catatan, digilir tuh dari bangku depan ke bangku belakangan. Itu gue ngitungin loh, gue dapat paragraf keberapa. Iya kan, panjang. Karena gue merasa suara gue tuh aneh. Ketika gue lagi ngomong, tidak ada orang lain atau tidak ada siapapun yang ngomong dan hanya suara gue yang terdengar. Itu gue sangat tidak percaya diri dengan suara gue sendiri. Jadi ya gue sampai segitu nyiapin. Karena ternyata akhirnya gue belajar ternyata secara psikologi manusia itu ternyata tidak memang terbiasa mendengar suaranya sendiri. Jadi ketika mendengar suaranya sendiri itu aneh. Jadi ya mungkin itu juga ya. Tapi jadi kan semua orang pasti ada kekurangannya ya. Betul. Kan itu poinnya. Iya. How to overcome-nya itu tuh yang. By focusing on the strength instead of your weakness itu poinnya. Iya. Wow, itu udah kejual banyak dong sih itu? Iya, saya nggak tahu sebab itu saya betulnya nggak terima sih itu publishernya terima kasih. Saya nggak tahu juga apa. Pokoknya intinya saya happy aja kalau orang baca dan terbantu itu sih for me. Oke. Gitu. So I don't think I don't make the money from the books and begitu. Let's put it that way. Iya. Karena lu suka aja ya kalau gitu. I want to do something yang bisa helpful lah begitu. Lalu bukunya lagi This is not a cookbook. Iya, itu karena saya juga di approach. Jadi saya tuh kadang banyak hal nggak saya pikirkan, orang datang ke saya minta kolaborasi. Nah, kalau saya pikir oke aja. Jadi teman saya 2 orang. Namanya Jacqueline sama si Fen gitu loh. Mereka bilang mereka mau nulis buku, mau nggak saya sebagai guest sebagai writernya juga. Our stories tapi short stories. And then I said okay sure gitu. Tapi this one I have to write myself. Bisa ada ghostwriter ini. Cuma ada editor itu bantu saya punya spelling lah atau dan lain sebagainya gitu. And then that's how it started. That's all. Terus talk about apa? This is not a cookbook. Okay, so what book itu? So di situ kenapa kita bilang it's not a cookbook? Karena kita merasa bahwa hidup itu kan banyak apa ya? Kita tuh kan masak gitu loh, Andri. Contohnya kalau pengalaman itu kan buku masak tuh kan ada bahannya, ada cara masaknya dan disajikan. Betul. Dan ngasih biar enak.
sama dengan hidup kita gitu loh. Kita tuh banyak masalah dan juga kemenangan, pencapaian. Itu adalah kita punya apa? Ingredient hidup kita sendiri, benar nggak sih? Kita tuh punya resepnya untuk tahu, oke, based on all of those things, how can we olah itu menjadi satu makanan yang enak gitu loh. That's the point. Jadi these stories tuh share about what I think, what my friends think, mereka punya experiences, they put together into this one book. Jadi based our experiences itu kita bisa kasih kalian, oke, this is loh, gimana kita overcome our situations. Ini loh resep-resep hidup menurut kita. Mungkin bisa bantu kalian seperti kayak begitu sih. Oke. So it's more like I would say inspirational type of book ya, begitu. Iya. Based on juga lagi-lagi pengalaman pribadi masing-masing yang nulis nih. I mean, I'm already at this age. I'm sure I have some experience yang saya bisa share ya. Iya. Ya harusnya bisa lah, Ci. Ada banyak lah. Iya. Nggak mungkin enggak. Nah, cuma gini, Ci, ya, kan lu bikin buku, lu juga bikin reading, bikin konten juga untuk ini ya. Tapi tetap aja ya, menurut gua kita punya challenge yang sangat-sangat berat banget. Apalagi kita kan di Indonesia lagi ini ya rame-ramenya 2045 tahun emas kan, bonus demografi segala macam. Gue tuh punya kekhawatiran sih, apalagi untuk bagi ini literasi ini kan sebenarnya salah satu hal yang basic banget ya. Kita tuh gagal loh untuk bisa overcome bonus demografi ini. Takutnya kekhawatiran gue 2045 kita tuh bisa kayak Argentina atau Brazil. Bonus demografinya ini akhirnya nggak bisa level up. Salah satu juga karena literasi itu. Jadinya terlalu banyak orang-orang under ini. Dan ya udah tingkat kriminal tinggi, banyak orang miskin segala macam. Dan apa yang lu lakukan ini sih? Bisa kasih impact sejauh mana sih kalau menurut lu nih? Gini ya, I think everybody itu pasti bisa bikin impact sih, Andri. Ya, yang penting kita sebisa apa kita kerjakan ya kita kerjakan dulu. Banyak orang tahu memimpinnya terlalu tinggi. Oh, saya harus impactnya harus seluruh Jakarta, seluruh Indonesia. Maybe you are not there yet gitu loh. Tapi at least semua dulu daripada nunggu sampai itu momennya terjadi. Terus kamu diem-diem aja. Why? Untuk kamu ada podcast ini. Baru pertama berapa episode baruan yang ini? Yang ini. Semenjak pindah ke studio ini udah 4 lah. Baru 4 kan? But you are starting something gitu. Daripada kamu cuma komplain, oh tunggu saya ada studio saya gede sendiri dengan semua sistem ada. Why? If you don't wait until that, you wait whatever that you have right now dong. Benar nggak sih, Indri? So I really think everybody itu harus mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan sekarang ini. Saya dari dulu kecil banget cuma orang segitu doang. Ya udah ngapa saya do it myself dulu aja. Tapi I really think it can snowball into something bigger. But you have to start gitu poinnya. You know, especially tadi saya katakan bahwa sekarang itu banyak orang melawan internet. Kamu tahu sendiri, tadi contohnya bicara di awal diskusi. Orang gampang sekali nggak baca full kontennya, tapi nggak ngerti konteksnya langsung curhat aja. So sad kan? Benar nggak sih? Dan kita nggak bisa saling media. Mereka tahu orang suka gitu, kita bikin sengaja harus bikin clickbait terus kan? Can you imagine the next generation semua kayak begitu doang? Yang cuma karena clickbait, kok langsung asumsi sendiri? It's so dangerous. Benar nggak sih? And also nanti kita misalnya militer memimpin, cuma pemimpin juga tahu, oh Indonesia kayak gitu doang. Gue bikin aja yang penting omongan gue bisa kayak ada viral-viralnya. Kan sayang ada substansinya sama sekali. Benar. Jadi for me, I think whatever you can do from your podcast or my book club, we just do what we gotta do. I have the same concern as you. That's why I said kita tuh harus bikin konten yang bisa bikin impact untuk melawan arus daripada negativity daripada konten hari ini di dunia juga, bukan Jakarta doang, Indonesia doang saja. Iya. Kemarin tuh lucu-lucu. Kemarin tuh ada teman gua tuh lihat TikTok. Lu kan ada TikTok juga ya? Iya. Kalau nggak salah tuh lu tuh bahas tentang mobil, ada yang orang pakai mobil mewah itu. Actually, on Twitter, on X ya? Iya, terus kan di Twitter tuh teman gua tuh si Jill ya. Teman gua Jill tuh dia bilang gini, karena ada yang komen. Itu ngajarin lu kalau mobil gini. Terus kan teman gue kan bilang ini ngajarin seorang Grace Tahir. Terus gue ngetek dulu ke gue mentionnya. Tapi ya kayak gitu. Itu kan contoh yang kayak yang aduh come on. Maksud saya juga gini. Maksud saya ya orang juga ada benarnya ya. Maksudnya mobil berinvestasi benar juga. Pakai saya itu maksud saya. Tapi intinya ya itulah poin saya. I mean kita nggak bisa mengubah orang langsung bisa jadi pintar, jadi mengerti segala-galanya. You know what I mean? Jadi intinya udah kita nggak usah fokus on the consumer, kita fokus on what can we do, who can we be. I think that's the more important thing gitu loh. Iya. Tapi berat loh, Ci. Jujur gue ya kayak misalnya Instagram notification itu kan gue matiin kan. Karena kalau gue nggak matiin, saya juga matiin. Lu juga matiin kan? Karena kalau nggak dimatiin, itu
jadi draining ke kitanya. Yeah. Karena ngebacain komen-komen atau kadang DM orang-orang nggak jelas itu tuh capek juga gitu loh. So sebenarnya tuh kalau gue lihat ya sekarang tuh kita tuh lagi ngelawan something big yang kita lagi teriak-teriak ini, tapi ya I think they don't care. Dan I don't know ya, temen kayak tadi bilang ya, satu orang yang gitu berubah aja buat gue sih it's good. Wah, it's really. Jadi menurut saya gini ya, soalnya kan hari ini tuh banyak sekali noise, benar nggak? Iya. Tapi kita tuh kekurangan voice-nya gitu loh. So I think kita tuh harus jadi orang-orang yang bisa memarket voice dan bisa mencerna apa sih perbedaan voice sama noise itu. That's I think our jobs today as a content creator. Atau kalau nggak gini sih, pernah ada orang juga yang ngomong sama gue ya. Sebenarnya tuh orang Indonesia tuh belum semuanya siap untuk berinternet, bersosial media. Terus ada ngomong itu sesaat juga kayak begitu tapi itu kan dia ngomong sama gue gitu. Karena kalau ngelihat orang-orang yang akhirnya pakai, atau mungkin tadi dia juga ada yang ngomong gini, internet terlalu murah. Jadi semua kalangan bisa mengaksesnya, akhirnya ya jadi seperti sekarang. Iya, jadi abusive seperti sekarang. Mungkin kalau kita bandingin zaman-zaman Facebook masih awal-awal atau Twitter masih awal-awal, it's very different kan, karena mungkin hanya orang-orang yang punya akses, punya uang aja yang bisa pakai kan. Ya itu kan akhirnya ya bikin kayak sekarang, tapi kan kita nggak bisa membatasi teknologi kalau gue bilang ya. Dan menurut saya juga itu juga unfair ya, soalnya menurut saya internet itu juga dipakai untuk kegunaannya buat orang-orang di pelosok-pelosok dunia, di pelosok-pelosok Indonesia juga. Jadi ada dua sisi daripada argumen tersebut menurut saya. Jadi I cannot say that it's only for the privileged who can have internet. I think it's a bit unfair menurut saya, because there's also the good side of it. Iya. Wow, terus lu mau bikin apa lagi, Ci? Kayaknya lu ada habis-habis itu apa lagi kemarin tuh lu juga lagi kan lu juga lagi rajin belajar berkuda ya. Itu kan hobi pribadi bukannya. Iya, tapi ya tetap aja kan itu something hal yang baru buat saya suka belajar, jadi saya bingung. Kalau ketemu hal baru nanti kayaknya belajar tuh kayak gimana caranya. Contohnya saya ke DWP kan. Kemarin lu ke DWP. Saya lihat teman saya, saya pengen belajar tuh DJ caranya gimana dengan DJ ya. Teman-teman gini, jangan mau lagi ya. Sebenarnya already masih mau materi hobi baru, ngosong-ngosong kayak begitu. Too much gitu. Lu enjoy gak dengan DWP? Enjoy banget dong. Enjoy banget dong. Oke. Musik-musik trance gitu kan, DJ. Iya, saya tuh pas main muda kan suka dengerin kayak zaman dulu kan ngasih Paul Van Dyk kayak gitu-gitu. Ini kan Paul Van Dyk atau apa ya dulu itu Tiesto. Tahu Tiesto. Iya gitu. Tiesto masih lebih senior lah. Iya, zaman dulu punya lah gitu. Armin van Buuren. I don't think all this DJs zaman dulu. Early 2000 ini. I love a lot of genre of music. The one thing saya nggak bisa terima, bukan saya susah enjoy jazz. Jazz is very hard for me. Ya, akhirnya aku juga. Or another one, tapi saya bakal dihujat dan bisnis. Apa? K-pop saya bisa. Nggak enjoy dengan, ya bukan nggak suka, bukan benci, tapi kan. I try listening to my kids kan dengerin Blackpink. Tapi saya kayak like what? Kayak nggak bisa enjoy gitu. Iya. Sebenarnya kalau K-pop itu kan musik yang udah dikemas demikian rupa dengan itu kan basically itu R&B dan hip hop kan. Tapi di Amerika kalau bilang kepada yang K-pop, jadi saya susah ngomong, jadi ya tadi preference aja intinya begitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini aja ya, kreativitas ya, K-pop itu is really crazy. Of course. Karena di mana-mana loh. Dulu radio di Jakarta itu hampir nggak mau muterin lagu-lagu Asia loh. Iya. Mandarin kalau dulu pas lagi Mandarin lagi jaya-jaya, boro-boro kita pernah dengar lagu Andy Lau misalnya di mana gitu kan. Sekarang lagu K-pop diputer sama mereka. You have to know, right? Government really support the whole K-pop industry kan. Iya. Jadi, I think dari dana IMF. Maksudnya apa? Dari dana IMF gitu. Makanya saya arti kalau ada kayak begitu mungkin bisa membedakan kenapa K-pop itu luar biasa sensasinya di seluruh dunia ya. On the level gitu loh. Tapi I agree, they're just amazing. Saya bukan bilang mereka sebagai nggak good artist, cuma my preference aja nggak suka lagu mereka gitu loh. Tapi saya nggak suka lagu Asian sih. Even Chinese song saya juga nggak suka. Nggak suka Mandarin. Nggak suka, tapi Andy Lau itu saya nggak pernah dengar. Saya nggak suka. Oke. Lu lebih ke ini ya, lebih ke Western. Iya, lebih Western sih. Iya. Wow, gila. Bukannya apa ya sih memang. Kan kayak gitu dong. Bener. Tapi Ci ya, ini sebenarnya yang lu lakukan sekarang kan, ini sebenarnya kan dunia kreatif ya. Karena dulu juga pernah cerita sama gue, lu pengen jadi sutradara ya. Dulu banget kan. Tapi kan ya sutradara sama dunia kreatif kan agak banyak irisannya lah ya.
So basically this is your dream come true yang dulu udah nggak tercapai, sekarang lu kerjakan. Yeah, maybe you can say that. You can say that. Cuma saya sekarang lebih kayak business side of the creative industry-nya sih, begitu. Walaupun masih tetap tampil dong. Nah, soalnya dulu, tampil tuh bener kan cerita kamu tuh kan accidental banget. Iya. Saya bikin medianya, terus ada satu video yang bikin saya muncul. Karena memang saya dari dulu sebenarnya juga ada post-post bagaimana gitu. Memang saya suka juga, tapi kan itu pribadi. Tapi intinya kan saya betul pengen bisnisnya harus maju. Makanya namanya Everest Media bukan Grace Tahir Media. Because I want Everest tuh ya Everest bukan Grace Tahirnya gitu. Iya. Bukan ini ya, kayak kan kalau Najwa mata Najwa. Ini bukan mata Grace. Bukan. Mata Grace. Dia memang yang gitu dipakai. Everest Media. Iya, gile. Tapi ya Ci, ya, untuk umur 40-an ya. 47 Langsung saja saya ngomong 47. I just turned 47. Iya, gila. Beda 7 tahun berarti lo sama gue. Gue juga udah masuk 40 nih. Tapi buat gue sepribadi ya, temen-temen gue pun ngeliat gue di umur segini melakukan ya these things. Mereka heran, lu ngapain sih, ini kan kerjaannya anak Gen Z. Tapi gue bilang, why not? Ini kan suatu hal yang bisa lu coba, dan kalau berhasil, why not? Efeknya banyak. Impact-nya juga bagus, dan lu bisa yang menurut gue ya stay relevan. Itu yang susah menurut gue. Gue nggak mau nanti umur 50-60 gue kayak orang apaan sih, ada apa dengan ini, baru lihat dunia, oh ada begini, pakai handphone susah. Gue nggak mungkin begitu loh. Sure. Maksudnya kenapa aneh ya? Padahal kalau kita di Amerika, Oprah Winfrey juga masih terus produktif aja. She's by the way one of my admired figure yang saya jadi role model saya juga gitu. Jadi why have to be selected only to Gen Z? You know what I mean? Why? Tom Cruise masih lari-lari. Iya, juga. Umur 60 lebih. Makanya ya kan. Jadi Oprah Winfrey ada media sendiri, and she's still also active kan. Jadi ya saya always look at my business model like Oprah Winfrey juga begitu. Oke, lu lu mengidolakan dia ya? Enggak, saya nggak ada idola orang sih. Sebenarnya saya orang tuh manusia tuh semua bisa they're all infallibles. Like me and you ya, we're not perfect gitu loh. Jadi tapi menurut saya she's a inspiring figure lah. Inspiring figure. Oke. Trying to learn to be like her gitu ya. Dulu gue sering nonton tuh yang Oprah Winfrey Show. Dulu pas di Amerika nonton talk show-nya dia, masih gemuk, rambutnya gitu, nggak pernah. Kan di Chicago dia. Oh, oke. Karena yang segede kayak begitu, semuanya dulu kan udah hot, sensasi gitu ya, beranteman gitu di dalam studionya dia. Iya. Terus lama-lama dia tambah seleksi. Setelah dia juga ada book club kan? Ada book club, iya. Ada sama bisnis juga. Ya, menarik. Terus saya juga gemuk kan, terus gemuk kurus. Saya juga itu gemuk kurus itu sama. Kemudian path yang sama. Jadi sekarang ini sekarang dengan berat yang sekarang ini dan tinggi mah nggak berubah lah ya. Tapi dengan berat yang sekarang ini paling kurus nih, Ci. Enggak. Saya udah pernah kurus. Saya pernah digemuk, saya kurus juga. Jadi, I need to be healthy. Itu bukan masuk kurus ke gemuk lah. Itu be healthier aja sih gitu. Yeah. Especially kita get older kan harus much healthier ya. Oh gitu. Iya, benar. Kacamata plus tuh gue yang masih gini. Gue udah pakai loh. It's okay. Ada di tas gue bawa. It's okay. Iya, itu yang gue masih beradaptasi sih. Aduh, baca buku kalau handphone masih mending ya. Baca buku. Aduh. Dan buy e-book aja. Gue nggak gitu suka. Lu baca e-book, lu suka baca e-book? Sekarang saya ada e-book juga karena kadang-kadang tuh kalau saya mau nggak bawa buku apa gimana, saya jalanan kadang lupa bawa buku saya. Jadi it's easy for me to read from there. Oh, itu kan lebih convenient aja betul kadang-kadang sih. Tapi saya memang masih prefer yang buku cetak buku fisik ya. Beda loh feel-nya. Iya. Beda feel-nya, bau. Cuma anaknya kalau saya e-book kan bisa langsung copy paste. Dan saya anaknya kayak gitu. Iya. Tapi gue tahu ya, gue tetap masih lebih kan harus relevan, jadi harus e-book juga. Iya, tapi tetap aja gue masih lebih suka. Kayak sekarang nih ya, gue pasti kalau main selalu gue bawa buku yang lagi gue baca kan. Gue bawa buku ini autobiografinya Albert Einstein yang baru dia, Walter Isaacson ya. Walter Isaacson. Sebenarnya nggak baru-baru amat juga sih, tapi udah lumayan. Yeah, he's a good author. Good writer, sorry. Good writer. Gue juga tahu Walter Isaacson kan dari Steve Jobs kan. Bagus banget dia nulis. Terus ada Einstein, wah beli Wow. Ci, abis ini jadi apa lagi? Belum tahu ada lagi nih? Ada, cuma ya panjang lebar kalau saya ceritakan dah. Intinya pokoknya tetap menggedekan Everest Media lah.
menggedekan Everest Media. In different aspects of the media. Gila, tuh umur 47 tapi lincah. Kalian yang umur 20-30 bagaimana? Mantap. Oke, Ci, thank you Andrew buat ngobrol-ngobrol. Thank you sekali lagi udah datang ke sini, Ci. Selalu senang sih ngobrol sama lu. Jangan lupa join reading room ya, book club kita. Iya, di akun Instagramnya ada ya? Iya, Cita Hears. Iya, Cita Hears. Nanti join, nanti juga daftar ya kalau ada ininya. Mudah-mudahan bisa kepilih. Kalau gue belum kepilih-pilih. Oke, Ci, kalau gitu, thank you. Kita jumpa lagi di episode Talk to Talk berikutnya.